Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi cara menghitung luas dan volume dari gabungan antara kubus dan limas. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas soal tentang volume dan luas gabungan balok dan prisma. Oke ya, langsung aja ya. Di sini ada gambar gabungan dari kubus dan limas ya dengan ukuran ini. Kubusnya ukurannya 12 cm untuk setiap tusuknya. Kemudian limas ini ya, limas itu berukuran tinggi OT, tinggi limas berarti 8 cm. Oke, nah kita akan menghitung volume dan luas permukaan bangun ini. Oke, sekarang kita tentukan dulu ya ukuran-ukuran yang ada pada bangun ini. Misalkan saya di sini sudah tahu rusuk kubus ya. Kemudian rusuk alas limas sudah tahu ya. Berarti ini kalau ini 12, berarti rusuk limas pada alas ini juga 12. Kemudian kalau tingginya di sini OT itu 8 cm, berarti kita nanti untuk menghitung luas yang kita perlukan adalah ini. Tinggi dari segitiga ini, tinggi dari selimut. Misalkan saya kasih di sini TP gitu ya. Nah, nanti kita akan menentukan panjang TP-nya dulu ketika mencari luas permukaan limas. Oke, nah sekarang kita cari dulu ya. OP itu kan setengah dari 12 karena posisi OP ini tengah-tengah, titik O di tengah-tengah. Berarti kita tahu bahwa OP itu sama dengan setengah dari EF atau setengah dari AB gitu ya. Berarti setengah kali 12. Hasilnya adalah 6 cm. Itu panjang OP. Nah, kalau kita mencari TP, segitiga TOP, perhatikan segitiga TOP itu siku-siku di O. Gitu ya. Siku-siku di O. Berarti menggunakan rumus Pythagoras itu berlaku apa? TP kuadrat sama dengan ya OP kuadrat ditambah OT kuadrat. OP berarti tadi 6 cm, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, gitu ya. Sama dengan 36 ditambah 64. Sama dengan 100, gitu ya. Berarti kalau kita mencari TP, itu sama dengan akar 100. Sama dengan berapa? Ya, 10 cm. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan ini. Menentukan volume bangun dulu. Oke ya. Kalau kita menentukan volume, itu sama dengan apa? Volume kubus ditambah volume limas. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu volume kubus itu apa? Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi ya. Berarti AB kali BC kali CG. AB dikalikan BC dikalikan dengan CG. Ditambah volume limas itu sepertiga kali luas alas. Luas alasnya adalah EF kali FG. Gitu ya. Kemudian apa? Dikalikan dengan tinggi limas itu OT. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung AB-nya itu 12 dikali 12 dikali 12 ditambah sepertiga dikali 12 dikali 12 dikalikan tingginya OT itu 10. Gitu ya. Maaf, OT tadi berapa? 8. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung ya. 12 kali 12 kali 12 itu adalah 1728. Ditambah, ini kita coret aja, 3 dengan 12 jadi 4 ya. Nah, 4 kali 12 kali 8 itu hasilnya adalah 384. Oke, sekarang kita hitung 1728 ditambah 384 yaitu 2112. Nah, jadi volume bangun itu adalah 2112 cm kubik. Paham ya, gitu ya.
Oke, sekarang kita akan menentukan luas bangun. Luas bangun itu bisa dirumuskan dengan apa? Luas, perhatikan, luas selimut bangun itu terdiri atas luas alas ditambah luas selimut kubus. Berarti ada berapa sisi ini? Ada 5 ya. Oke, 5 kali sisi kubus gitu ya, luas sisi kubus ditambah, perhatikan, tambah selimut dari kerucut, selimut dari limas, berarti ditambah luas selimut limas. Oke ya. Nah, sekarang kita tentukan rumusnya apa? 5 dikalikan dengan AB kali BC. Nah, ini adalah sisi dari setiap sisi kubus ya, AB kali BC ya, sama ukurannya. Kemudian selimut limas, perhatikan, selimut limas itu 4 dikalikan sisi segitiga ini, kan bentuknya segitiga ya, berarti bisa ditulis 4 dikali luas segitiga, misalkan FGT gitu ya. Oke, sekarang kita tentukan 5 kali AB kali BC ditambah 4 dikalikan setengah alasnya FG gitu ya, dikalikan tingginya apa? PT. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, 5 kali 12 dikalikan 12 ditambah, ini kita coret ya, 2 dikalikan FG-nya tadi 12 dikalikan dengan PT-nya adalah 10. Gitu ya. Oke. Sekarang ini 5 kali 12 kali 12 60 kali 12 berarti 720 gitu ya. Ditambah ini 2 kali 12 24 kali 10 240 gitu ya, sehingga menjadi 960 cm persegi. Nah, jadi untuk luas bangun itu adalah 960 cm persegi. Oke ya, begitu. Ya, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Perhatikan untuk soal nomor 2, di situ ada bangun apa? Anggap saja ini suatu rumah ya, seperti bentuk prisma segi 5. Oke ya. Di sini ada bentuk segi 5, kemudian ini selimut. Berarti seakan-akan menjadi prisma segi 5. Itu bisa berarti dari gabungan dari balok dan prisma segitiga. Oke, sekarang kita akan menentukan volume dan luas ya. Sebelumnya kita lihat dulu ukuran-ukurannya. Perhatikan, kalau mencari luas ini berarti kita harus mencari tinggi dari segitiga. Perhatikan, kita buat garis pantul dulu. Oke. Nah, mencari tinggi segitiga itu bisa menggunakan ini ya. Nah, kita buat ini. Karena ini sama kaki ya, berarti ini juga 13. Di sini berapa? Kita buat bagi sama menjadi sini 5, di sini juga 5. Oke ya, anggap saja ini T gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mencari tinggi DT gitu ya. Menggunakan rumus Pythagoras seperti tadi, DT kuadrat itu sama dengan, hati-hati, sisi miring dikurangi sisi yang lain. Berarti DC kuadrat dikurangi apa? Ya, TC kuadrat. Sama dengan berapa? DC kuadrat itu 13 kuadrat, kita kurangi dengan 5 kuadrat. Sama dengan 196 dikurangi 25. Hasilnya adalah 144. Sehingga diperoleh DT itu sama dengan akar 144 sama dengan berapa? 12 cm. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencari volume. Anggap saja ini prisma apa? Segi 5 gitu ya. Oke, kalau kita mencari volume dengan rumus prisma, itu volume itu sama dengan apa? Luas alas, berarti luas A, B, C, D, E gitu ya, dikalikan dengan tingginya. Berarti tingginya bisa apa? Ini tinggi prisma ini BF CG gitu ya. Nah,
Sekarang kita cari luasnya dulu. Luas ABCDE berarti luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua. Bangun pertama apa bentuknya? Segi 4 ya. Berarti AB dikalikan dengan apa? BC. Ditambah luas segitiganya setengah kali apa? EC gitu ya. Dikalikan dengan tingginya DT. Kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya adalah BF, gitu boleh ya. Nah, sekarang kita hitung AB kali BC. Berarti 10 dikalikan dengan 8 ditambah setengah kalikan EC itu juga 10 ya. Kemudian dikalikan dengan DT-nya berapa tadi? 12. Dikalikan dengan panjang BF-nya 20. Oke ya, begitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Ini 80 ditambah ini berapa? Setengah kita coret, ini dapat 6 ya. 6 kali 10 berarti 60. Dikalikan dengan 20. Oke ya. Nah, sekarang kita hitung ini 140 dikalikan dengan 20. Hasilnya adalah berapa? 2800. Nah, jadi untuk volume bangun ini adalah 2800 cm persegi. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita menentukan luas. Luas, perhatikan di sini luas adalah luas alas ditambah luas selimut. Anggap saja yang depan ini alasnya ya. Kita sudah tahu luasnya tadi. Ini kan. Nah, luas alas berarti ada 2, karena di belakang ada, berarti 2 dikalikan luas ABCDE gitu ya, ditambah luas selimut. Luas selimut itu luas sekeliling ini ya, yang mengitari ini ya. Oke. Nah, sekarang 2 kali, nah kita sudah tahu luasnya berapa? 2800 ditambah luas selimut, berarti keliling alas ini dikalikan dengan ini tingginya atau dengan panjang EBF ini ya. Berarti kalau kita mencari kelilingnya berarti 10 ditambah, berarti kan keliling 10 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 13 ditambah lagi berapa? 8 gitu ya, dikalikan dengan panjangnya berapa? 20. 2 dikali 280 gitu ya, luas alasnya ini ya. Berarti berapa ini? Oh maaf, tadi luas alasnya berapa ya? Ini, maaf, ini tadi berapa luas alasnya? 140, maaf, ini 140. Oke, 2 dikali 140 gitu ya, itu 280 ditambah ini 10 kali tambah 8 ini ya, ini adalah 52. 52 dikalikan dengan 20. Sehingga menjadi 280 ditambah 52 dikali 2 itu 104 ya. Berarti 1040 kemudian ditambah ini 280. Hasilnya adalah 1320. Nah, jadi luas bangun itu adalah 1320 cm persegi. Gitu ya, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.